Hai semua, perkenalkan nama saya Anggi Ferdia Chandra Nasution. Saya adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Musik dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan Stambuk 2020. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan sekilas mengenai statistik dan salah satu contoh yang menjadi kesalahan yang kerap menjadi kesalahan dalam skripsi mahasiswa. Oke. Untuk pengantar saya akan menjelaskan statistik dalam etimologi. Nah, secara etimologis, kata statistik berasal dari kata status. Itu diambil dari bahasa Latin yang mempunyai arti state. Yang bila mana kalau kita lihat dalam bahasa Inggris itu disebut kata state. Nah, dalam bahasa Belandanya juga bisa disebut stat, STAAT. Dan yang dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai negara. Nah, mengapa disebut negara? Karena sejak dulu statistik hanya digunakan dalam penelitian kualitatif untuk kepentingan negara, meliputi berbagai bidang kehidupan dalam penghidupan, sehingga lahiriah istilah statistik yang pemakaiannya disesuaikan dengan lingkup datanya itu ya untuk negara. Lalu statistik ini juga bisa kita bagi. Yang pertama itu ada statistik deskriptif. Berdasarkan tingkat pekerjaannya atau tahapan yang ada dalam kegiatan statistik, statistik sebagai ilmu pengetahuan dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Untuk statistik deskriptif yang lazim dikenal pula dengan istilah statistik deduktif, statistik sederhana, dan deskriptif statistics adalah statistik yang tingkat pengerjaannya mencakup cara-cara menghimpun, menyusun, dan mengatur, mengolah, menyajikan, menganalisis data angka, dan sebagainya agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu gejala, peristiwa, atau keadaan. Nah, dengan kata lain, statistik deskriptif adalah statistik yang mempunyai tugas mengorganisasi dan menganalisis data, angka, agar dapat memberikan gambaran secara teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu gejala, peristiwa, atau keadaan, sehingga kita dapat menarik pengertian atau makna tertentu dari itu. Lalu ada statistik inferensial. Nah, statistik ini lazim dikenal pula dengan istilah statistik induktif. Ada yang bilang juga statistik lanjut, statistik mendalam, atau inferential statistics. Statistik ini adalah yang menyediakan aturan atau yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam rangka mencoba menarik kesimpulan yang bersifat umum dari sekumpulan data yang telah disusun dan diolah. Selain itu, statistik inferensial juga menyediakan aturan tertentu dalam rangka penarikan kesimpulan atau conclusion, penyusunan atau pembuatan ramalan atau prediction, penaksiran estimation, dan juga sebagainya. Nah, ciri-ciri pokok statistik mempunyai 3 macam ciri pokok. Yang pertama itu bekerja dengan angka-angka. Bekerja dengan angka-angka. Angka-angka dalam statistik mempunyai 2 arti, yaitu angka sebagai jumlah yang menunjukkan jumlah atau frekuensi, dan angka yang menunjukkan nilai atau harga. Dalam arti yang terakhir ini, angka masih mewakili atau menimbulkan suatu kualitas. Misalnya angka kecerdasan, nilai sekolah, atau harga kebajikan. Lalu ada yang bersifat objektif. Statistik menutup pintu bagi masuknya unsur-unsur subjektif yang dapat menyulap keinginan menjadi kenyataan atau kebenaran. Nah, statistik sebagai alat penilai kenyataan tidak dapat berbicara kecuali apa adanya. Adapun apa arti dan bagaimana menggunakan kenyataan-kenyataan statistik itu adalah persoalan-persoalan lain yang berada di luar kompetensi statistik. Lalu ada yang bersifat universal. Bersifat universal itu artinya statistik dapat digunakan hampir dalam semua bidang penyelidikan. Penyelidikan dalam wilayah-wilayah ilmu eksakta, sosial, dan kebudayaan. Lalu kita masuk ke arti-arti penting statistik. Nah, bagi mahasiswa, seorang mahasiswa harus mampu membaca literatur profesional. Lalu seorang mahasiswa harus menyusun cara-cara untuk kuliah tingkat tinggi. Dan statistik merupakan bagian esensial dari latihan profesional dan juga di mana saja menjadi landasan dari kegiatan-kegiatan riset. Nah, untuk riset, di dalam riset, khusus untuk keperluan riset,
seperti yang telah beberapa kali disinggung di depan fungsi dan peranan statistik, statistik memungkinkan pencatatan secara paling eksak, paling nyata data mengenai penyelidikan. Statistik juga memaksa penyelidik menganut tata pikir dan tata kerja yang definitif dan eksak. Statistik juga menyediakan cara-cara meringkas ke dalam bentuk yang lebih banyak artinya dan lebih gampang mengerjakannya. Selain itu, statistik memberi dasar-dasar untuk menarik konklusi-konklusi melalui proses-proses yang mengikuti tata yang dapat diterima oleh ilmu pengetahuan. Statistik ini juga memberi landasan untuk meramalkan secara ilmiah tentang bagaimana sesuatu gejala akan terjadi dalam kondisi-kondisi yang telah diketahui. Lalu, statistik ini juga memungkinkan penyelidik menganalisa, menguraikan sebab akibat yang kompleks dan rumit. Nah, tanpa statistik akan merupakan peristiwa yang membingungkan, kejadian yang tidak bisa diuraikan. Nah, kapan kita menggunakan statistik deskriptif? Nah, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi tanpa diambil sampelnya jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Nah, kapan kita menggunakan statistik deskriptif? Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi tanpa diambil sampelnya jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Lalu kita akan masuk ke bidang kajian, metode, dan peneliti dalam penelitian kualitatif. Nah, munculnya penelitian kualitatif adalah karena reaksi dari tradisi yang terkait dengan positivisme yang berupaya melakukan kajian budaya dan interpretatif sifatnya. Berbagai jenis metode dan pendekatan dalam penelitian kualitatif, tingkat pengembangan dan kematangan masing-masing metode itu ditentukan juga oleh bidang keilmuan yang memiliki sejarah perkembangannya. Setiap uraian mengenai penelitian kualitatif harus bekerja dalam bidang historis yang kompleks. Munculnya ketakutan atau keengganan di sebagian penelitian memanfaatkan statistik dalam analisis data. Di antaranya disebabkan karena kurang pahamnya atau kurangnya pengetahuan secara utuh tentang statistik itu sendiri. Bahwa penggunaan metode statistik adalah bagian penelitian kuantitatif, itu memang benar. Tetapi pemanfaatan data statistik tidaklah selalu berarti melakukan tindakan penelitian dengan pemanfaatan rumus-rumus yang rumit. Contohnya, pemanfaatan data dalam bentuk grafik, tabel sederhana, itu sudah menjadi bagian dari pemanfaatan data statistik, namun dalam pengertian sederhana atau dalam arti sempit, statistik deskriptif itu. Nah, hal tersebut bisa dilakukan oleh peneliti dalam pendekatan kualitatif, di mana data statistik diperlukan guna melengkapi dan memperjelas analisis. Padahal, pemanfaatan statistik bukan berarti penerapan rumus-rumus yang ada. Antara statistik deskriptif dengan metode penelitian kualitatif, kedua-duanya itu saling membutuhkan satu sama lain. Nah, hasil analisis statistik dalam penelitian kuantitatif tidak akan punya makna mendalam tanpa analisis deskriptif kualitatif. Nah, sebaliknya, karya ilmiah yang menggunakan analisis kualitatif itu juga kurang lengkap jika tidak disertai data statistik deskriptif, misalnya berupa grafik-grafik atau rumus statistik deskriptif sederhana seperti mean, median, kuartil, desil, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan masuk ke analisis kesalahan pengguna uji statistik. Nah, bisa kita lihat di sini pada skripsi mahasiswa dengan ISSN 230309992 dari Jurnal Matematika dan Pembelajaran volume 5 nomor 2 Desember 2017 dari halaman 141 sampai 158 yang dibuat oleh Maulidi, yaitu Tadris Matematika FITK UIN Mataram. Nah, di sini penelitian dilakukan oleh mahasiswa secara umum terbagi atas dua jenis penelitian, yakni penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif, produk akhir yang diharapkan adalah
dihasilkannya skripsi mahasiswa yang berkualitas dan berdaya, saling serta dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, ketertarikan mahasiswa terhadap jenis penelitian ini selayaknya berimbang antara peminat tugas akhir secara kualitatif maupun secara kuantitatif, sehingga produk berupa skripsi yang dihasilkan oleh mahasiswa dengan jenis berbeda cukup tersedia dan representatif. Namun, disadari atau tidak, mahasiswa cenderung memilih penelitian kualitatif untuk membuat skripsi dibandingkan yang kuantitatif. Faktor penyebabnya itu boleh jadi karena mahasiswa lebih paham penelitian kualitatif daripada yang kuantitatif. Karena secara umum mahasiswa merasa sulit sehingga ketika berhubungan dengan uji statistik, bagi mahasiswa uji statistik ini akan terkait dengan hitung-hitungan angka dan dirasa sulit. Pada penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang akan diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, terbentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Oleh karena itu, kredibilitas untuk menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian. Sementara uji transferabilitas untuk menunjukkan derajat ketetapan tidak perlu dilakukan karena transferabilitas suatu penelitian kualitatif tidak dapat dijamin oleh peneliti, melainkan bergantung pada pandangan pemakai. Untuk mengurangi tingkat ketidakpercayaan terhadap data dan hasil penelitian, maka dilakukanlah pengamatan yang lebih teliti dengan frekuensi yang berulang-ulang, serta melibatkan pakar statistik dalam penelitian sebagai pembanding. Pada penelitian ini diawali dengan mengungkap berbagai fakta lapangan terhadap berbagai kesalahan yang terdapat pada skripsi mahasiswa S1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram. Pola kesalahannya itu adalah sebagai berikut. Kita lihat. Skripsi mahasiswa yang pertama, judul skripsinya pengaruh masa pubertas terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak kelas 1 di NTSN Sekunyit, tahun pelajaran 2013-2014 di jurusan Pendidikan Agama Islam, yang mana itu diajukan pada tahun 2015. Nah, kesalahan pada penggunaan uji statistik yang terdapat dalam skripsi ini yakni yang pertama, itu ada kesalahan pada langkah kedua perhitungan R dengan menggunakan rumus analisis produk momen, di mana secara tiba-tiba operasi kali masuk ke dalam akar dan hanya berlaku pada bilang-bilangan yang ada di tengah. Yang kedua, hal yang tidak mungkin terjadi langkah kelima menuju langkah kelima pada perhitungan nilai R. Dan yang ketiga, hasil akhir dari nilai R hitung itu tidak benar. Nilai R seharusnya negatif, yang berakibat R tidak valid. Lalu yang keempat, hasil analisis data memberikan interpretasi bahwa masa pubertas berpengaruh kuat terhadap minat belajar siswa, hanya berlandaskan nilai R hitung 0,325. Padahal nilai R hitung sebesar 0,325 hanya berada pada interval bawah. Ini berarti interpretasi terhadap nilai R hitung itu tidak benar. Lalu yang kelima, dalam satu paragraf terjadi kontradiksi pernyataan, tepatnya pada bagian pembahasan, di mana dijelaskan bahwa pubertas tidak ada pengaruhnya terhadap minat belajar siswa. Sedangkan dalam kalimat lain dalam paragraf yang sama dinyatakan bahwa masa pubertas memberikan pengaruh terhadap minat belajar siswa. Lalu terjadi interpretasi yang berbeda antara penjelasan yang ada pada bagian hasil analisis dan pembahasan. Yang ketujuh itu, kesimpulan yang dicapai pada skripsi sangat diragukan karena nilai statistik yang mempengaruhi kesimpulan. Dalam hal ini nilai R hitung telah keliru atau salah dihitung. Lalu kita lanjut ke skripsi mahasiswa yang kedua. Judul skripsinya adalah hubungan interaksi sosial guru dan siswa dengan hasil belajar siswa bidang studi akidah akhlak kelas 11 MA, dengan judul skripsi hubungan interaksi sosial guru dan siswa dengan hasil belajar siswa bidang studi akidah akhlak kelas 11 MA Hidayatul Rahman Nahdlatul Watan Menggala Lombok Utara, tahun pelajaran 2013-2014, yang dimana diajukan pada tahun 2015.
Nah, kesalahan pada uji statistiknya itu terdapat pada kesalahan yang pertama. Kesalahan pada langkah kedua ketika menghitung R pada penghitungan uji validitas butir angket yang menggunakan rumus product moment, di mana operasi kali digantikan oleh operasi kurang. Ini bisa dilihat pada halaman 36. Lalu ada kesalahan pada langkah kedua ketika menghitung R pada perhitungan uji reliabilitas angkat penelitian yang menggunakan rumus product moment, di mana operasi kali digantikan oleh operasi kurang. Lalu ada kesalahan pada nilai R hitung yang diperoleh, di mana R hitung 0,563. Padahal jika dihitung dengan teliti dan mahasiswa paham dengan konsep pembulatan, maka harusnya nilai R hitung itu 0,56382 yang jika dibulatkan menjadi 0,564. Lalu yang keempat ada kesalahan yang terjadi pada perhitungan koefisien reliabilitas dengan menggunakan rumus Spearman-Brown. Dalam proses menghitung, rumus sudah benar, namun saat memasukkan nilai R hitung product moment pada rumus koefisien reliabilitas, R hitung product moment tidak dikuadratkan. Lalu yang kelima, nilai koefisien reliabilitas yang diperoleh dari perhitungan mengalami kekeliruan atau salah disebabkan kesalahan pada langkah kedua saat perhitungan koefisien reliabilitas. Lalu yang keenam, ada kesalahan dalam interpretasi terhadap koefisien reliabilitas angkat penelitian, yang mana 0,720 sebagai hasil akhir yang salah dari perhitungan koefisien reliabilitas memberikan gambaran bahwa reliabilitas angkat berada pada tingkat reliabilitas tinggi. Padahal seharusnya jika koefisien reliabilitas dihitung dengan benar, maka menghasilkan interpretasi reliabilitas sedang. Lalu yang ketujuh itu ada kesalahan pada langkah kedua ketika menghitung pada perhitungan koefisien korelasi yang menggunakan rumus korelasi product moment, di mana operasi kali digantikan oleh operasi kurang. Lalu yang kedelapan itu ada kesalahan nilai, di mana dari hasil perhitungan itu diperoleh nilai 0,586. Padahal jika dihitung dengan teliti maka nilainya itu 0,853. Lalu kesalahan pada saat menguji nilai koefisien korelasi, yakni dinyatakan bahwa untuk nilai signifikan 5% dan N yang sejumlah 41 digunakan R tabel sebesar 0,304. Semestinya R tabel yang digunakan untuk nilai signifikan 5% dan N 41 adalah 0,308. Dan kesalahan yang 10 itu kesalahan membandingkan R tabel yang salah dengan R hitung yang salah untuk menunjukkan bahwa hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nihil ditolak. Lalu selanjutnya ada hasil analisis yang keliru menggunakan R tabel 0,386 untuk signifikan 5% dan N41 yang seharusnya R tabel itu 0,308 untuk melandasi penarikan kesimpulan. Nah, kontradiksi penggunaan R tabel untuk signifikan 5% dan N41 di halaman yang satu menggunakan R tabel sebesar 0,304, sementara di halaman yang lain menggunakan R tabel sebesar 0,386. Lalu yang terakhir itu ada pada kesimpulan. Terdapat interpretasi yang keliru terhadap penggunaan R hitung sebesar 0,586, yang mana itu seharusnya 0,853. Nah, kesimpulan yang dihasilkan pada penelitian terhadap penggunaan uji statistik pada skripsi mahasiswa jurusan PAI FITK IAIN Mataram adalah yaitu jenis kesalahan yang ada dalam penggunaan uji statistik pada skripsi mahasiswa PAI itu terdiri atas 5 jenis kesalahan yang tidak dapat dipungkiri, yaitu data yang tidak tepat, data yang hilang, kesimpulan yang hilang, konflik level respon, dan masalah hierarki keterampilan. Yang kedua itu faktor-faktor penyebab terjadinya kesalahan penggunaan uji statistik, antara lain mahasiswa masih kurang paham dengan perhitungan uji statistik. Lalu mahasiswa masih kurang paham dengan metode penelitian yang baik dan benar. Mahasiswa secara mandiri menggunakan perhitungan uji statistik tanpa dikorelasi dengan lebih dalam dan teliti oleh dosen pembimbing. Lalu dosen pembimbing tidak banyak menyinggung persoalan statistik dalam skripsi. Dan pada saat ujian skripsi, penguji tidak terlalu memperhatikan hal yang berhubungan dengan hitungan matematis pada uji statistik. Nah,
Saran yang sekiranya dapat diberikan dalam penelitian terhadap penggunaan uji statistik ini adalah mahasiswa itu harus dibekali dengan mata kuliah statistik penelitian secara baik dan tepat, baik dari segi pemahaman maupun praktek atau penggunaannya. Lalu mahasiswa harus dibekali dengan mata kuliah metodologi penelitian secara baik dan tepat, baik dari segi pemahaman maupun praktek atau penggunaannya. Lalu dosen pembimbing skripsi sudah semestinya memberikan perhatian yang lebih terhadap perhitungan uji statistik yang dilakukan oleh mahasiswa bimbingannya. Karena meskipun kesimpulan dari uji statistik benar, namun rangkaian perhitungannya itu tidak benar, maka segala informasi yang terkait dengan tulisan ilmiah mahasiswa itu tidak dapat dijadikan rujukan dan sulit dipertanggungjawabkan. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat membantu dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Okay, see you.